Dokter Nuril. Terima kasih nih udah join lagi. Jadi seperti yang tadi kita mention di awal bahwa di hari Valentine ini, terlepas dari tragedi Valentine, sejarah dan segala macam yang nggak bagus, mungkin kita akan bahas tentang apa sih hubungannya Valentine dengan kesehatan jiwa. Terutama nanti Dokter Nuri akan sharing tentang survei-survei terkait psikologi dan juga psikiatri yang berhubungan dengan kesehatan jiwa dan Valentine. Nah, mungkin bisa dimulai dulu dengan pendapat Dokter Nuriu sebagai praktisi kesehatan dan juga pemerhati kesehatan jiwa. Hubungannya ada nggak sih dok antara Valentine dengan kesehatan jiwa? Silakan dokter. Malam Dokter Fani. Iya dok. Yang bergabung sama kita malam ini berarti lagi nggak online dating ya? Online dating. Anyway. Iya. Rasanya Valentine tahun ini ya agak istimewa. Pertama aku notice adalah istilahnya Galentine. Aku lihat di Instagramnya Oprah Winfrey, kemudian juga Jennifer Garner dan lain-lain, Galentine. Terus akhirnya aku menyadari bahwa itu kayak konsepnya lebih ke women support women. Jadi perempuan saling mendukung perempuan pada masa sulit pandemi ini. Karena emang perempuan dalam posisi sekarang ini menjadi lebih sulit. Waktu pas minggu lalu aku Hari Pers Nasional, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia minta pembahasan khusus nih kesehatan jiwa jurnalis perempuan dan pandemi. Dan ternyata kalau dari data memang jurnalis perempuan kesulitannya ada dua, bukan hanya mereka menjalankan tugas yang bertambah untuk liputan, yang kedua juga bahwa mereka menjalankan tugas untuk sebagai caregiver gitu perempuan. Sehingga akhirnya tahun ini menjadi lebih spesifik ya, lebih penting women support women. Makanya istilahnya dari Valentine jadi ke Galentine. Dan sepertinya khusus tahun ini itu aku lebih ngerasa nuansa percintaannya itu kalau aku ngutip yang ancient Greek itu lebih ke storge ya. Storge itu jadi artinya cinta yang terhadap orang tua terhadap anak, siblings gitu, lebih ke familial gitu. Dan juga ada lagi filia. Filia tuh misalnya cinta yang terbangun antara cewek-cewek nih biasanya sahabatan, teman-teman gitu ya. Nah itu yang khusus pada masa pandemi ini sepertinya orang hari ini tuh lebih ingin berbagi kekuatan, sharing kisah-kisah personal mereka. Makanya kita mengadakan IG Live ini dan kita kan sempat mengajak buat teman-teman kalau ada yang ingin menceritakan problemnya terkait dengan cinta gitu ya. Itu makanya kita juga ajak bergabung khusus pada tanggal 14 Februari ini. Kira-kira konteks kalau kita dudukkan dalam konteksnya begitu ya Dr. Fani ya. Oke, thank you Dokter Nuril. Nah, jadi teman-teman, seperti yang kemarin juga kita sempat mention bahwa kita udah ada 3 kasus ya dok ya, yang sudah dipilih, yang akan kita bahas bedah psikiatri dari segi ilmu kedokteran jiwa. Nah, kira-kira itu seperti apa? Gimana kalau kita bahas sekarang aja dok ya? Boleh membahas data penelitian dulu, tapi yang fun aja lah ya, ada data. Ada penelitian apa dok yang menarik terkait Valentine sama apa? Pada ngerti lah ya, kalau teman-teman, aku sih malah belum ngerti. Bukan yang aku gak ngerti, pakai misalnya Tinder gitu ya, dating app. Iya. Yang melakukan penelitian ini malah bukan si Tinder yang lagi melakukan penelitian, itu Bumble. Jadi Bumble itu dia sama, dia dating app, berbasis juga, tapi dia baru berdiri sejak Desember 2014. Nah kebetulan karena ada online ya. Ini ya, dia rasakan ada kekhawatiran lah dari pengguna dan juga pakar di Bumble itu. Jadi akhirnya mereka menggunakan dengan menggunakan aplikasi untuk mereka mengetahui bagaimana sih orang bertahan secara emosional pada masa pandemi. Dan mereka tuh sebenarnya ingin mendukung nih para pengguna. Gimana ya mendukungnya pada masa pandemi gitu kan? Anjingnya lagi kawin ya? Di sini emang banyak loh sebagai penjaga rumah. Ya. Iya, kita di Bali. Jadi kalau ada maling tuh ketahuan, langsung ada alarm gitu. Anjingnya ikutan heboh loh kalau kita lagi bahas tentang cintaan. Oke, jadi yang menarik itu tentunya kan
orang berpikir bahwa pandemi itu yang terkena dampak adalah fisik, tapi sebenarnya tahun lalu tuh awareness bahwa dampak psikologis begitu besar itu juga disadari oleh masyarakat luas gitu ya, termasuk di Indonesia sendiri. Terutama ternyata yang terdampak itu adalah mereka yang hidup sendiri, ya single, tinggal jauh ya, misalnya di kos-kosan atau lagi kuliah jauh di luar negeri gitu, lagi di Belanda atau lagi di Amerika atau di mana gitu ya. Nah, jadi mereka jauh dari orang-orang yang dicintai oleh mereka. Nah, terus ada yang menarik, jadi surveinya kan self-report ya, biasalah mengisi self-report gitu. Dan ternyata dikatakan bahwa mereka yang harus berjuang menghadapi pandemi ini adalah mereka merasa 9 dari 10 ya, 9 dari 10 merasa hidupnya mereka kan berubah sekali ya secara radikal pada 2020. Minimal 9 dari 10. Nah, 2 dari 3 pengguna Bumble itu mengalami peningkatan kesepian secara umum, tapi juga merasakan kesepian dalam kehidupan romantis mereka. Banyak ya, kayak 2/3-nya itu merasakan kesepian, bukan hanya in general aja lonely gitu, karena kan ada isolasi sosial dan lain sebagainya. Juga kesepian yang dalam kehidupan romantisnya mereka gitu. Jadi lumayan tinggi gitu kan data yang mereka dapatkan. Nah, ini ada hubungannya nggak dok sama kesehatan jiwa? Apakah mungkin dengan merasa kesepian itu akhirnya dia menjadi lebih rentan untuk depresi atau cemas atau lainnya? Iya, pasti bisa banget Dokter Fani, karena itu diharapkan, karena kan ini penemuannya adalah loneliness-nya, kesepiannya itu. Sehingga yang harus dihadapi adalah kita harus prevent. Jadi dia punya masalah nih, beresiko untuk punya gangguan jiwa. Ya udah kita harus prevent, kita harus coping dengan loneliness-nya. Nah, kemudian akhirnya ditanya-tanya lah gitu sebenarnya. Ya udah oke, karena dia lonely sendiri, kesepian, bagaimana dia copingnya. Jadi ada beberapa hal yang ditanyakan. Gitu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menikmati waktu sendiri? Nah, kalau lagi sendiri tuh apa yang bisa dilakukan yang kamu bisa nikmatin? Terus, apa yang membuat kamu merasa tenang saat sedang sendiri? Gitu. Nah, terus bagaimana kamu menghargai diri kamu sendiri? Nah, kemudian apa yang membuat kamu merasa seperti versi terbaik dari diri kamu? Nah, apa saja hobi dan minat yang kamu suka lakukan sendirian? Nah, akhirnya untuk coping dengan loneliness dieksplorasi nih gitu. Dalam kondisi kesepian itu 5 hal itu ditanya gitu, 5 hal itu ditanya gitu. Ya udah oke lah, karena kan nggak bisa dipaksakan juga. Tiba-tiba bisa ada teman, belum tentu juga loh kamu bisa mendapatkan teman yang misalnya bisa diajak bergabung, kemudian bisa janjian kayak misalnya oke, kita ini ya harus rutin periksa gitu. Misalnya setiap tanggal segini kita swab atau apa gitu ya, atau rapid antigen atau apa. Terus nanti kalau kamu pulang ke rumah kamu berarti harus benar-benar menjaga jarak. We cannot be sure ya, nggak bisa bikin seperti itu. Apalagi dengan orang yang kita baru kenal, belum kenal banget gitu ya dok ya. Ya. Nah akhirnya lebih dieksplorasinya, oke, dalam kesendirian itu bagaimana kamu copingnya. Termasuk misalnya journaling. Nah, journaling itu juga dianggap bisa untuk meredakan kesepian. Itu bisa mengungkapkan perasaan, ya, meredakan kesepian, mengungkapkan perasaan. Terus misalnya mental space-nya kita kan penuh nih. Nah, kita berusaha kosongin tuh mental space kita yang udah tertumpuk-tumpuk dengan pikiran-pikiran negatif, itu kita keluarin dalam ya sampah tulisan itu tadi gitu. Oke, walaupun itu tetap tidak bersosialisasi, tapi minimal ada ventilasi gitu, ada kelegaan yang didapatkan pada saat bisa ekspresikan diri secara menulis itu misalnya. Tapi banyak yang bingung kan, nulisnya gimana, gitu kan? Orangnya taunya nulis status di sosmed doang dok sekarang. Ya. Pada harusnya. Malah dikomentarin sama netizen. Tambah stres. Ya. Padahal harusnya waktu journaling kesepian itu nulisnya, ketika saya merasa kesepian, saya berpikir titik. Atau saya merasa paling kesepian waktu apa, misalnya. Biasanya jelang malam ya, merasa banget tambah kesepian. Atau saya merasa tidak terlalu kesepian saat apa ya, gitu.
cara saya dapat fokus untuk meningkatkan rasa terhubung saya dengan orang lain seperti apa gitu. Nah, jadi ini gitu, Bumble yang tadinya memang ngurusinnya jodoh-jodohin orang, ini malah sibuk untuk mengajari orang, oke, kamu lonely ya, oke, now let's explore your loneliness, gitu ya. Iya. Kalau nggak suka nulis, ini emang bukan buat nulis buku loh, ini cuma buat nulis Buat diary, secara umum, buat diary nggak ya. harus suka, jadi bener-bener cuma, iya well, Kayak self assessment jadinya dok ya, kayak bagaimana menilai diri sendiri, memancing perasaan kita untuk terluap seperti itu ya dok ya. Iya. Tapi ini efektif kah dok? Tergantung, ada yang butuh lebih ekstrim. Makanya sekarang banyak juga yang misalnya butuh aktivitas untuk menyalurkan energi atau emosi. Ya bisa olahraga, bisa meditasi, bisa juga kickboxing. Kickboxing itu kalau energinya agak berlebihan, ya angernya gitu, wah yang pent up anger gitu ya. Atau yang kalau aku lagi nyobain Tai Chi Challenge 100 hari. Tai Chi 100 hari. Jadi setiap hari harus dilakukan dan very simple movement sebenarnya. Itu untuk koordinasi tubuh dan juga untuk breathing atau latihan napas dan lain sebagainya. Itu dianggapnya itu untuk lansia aja, enggak juga gitu. Itu untuk bisa untuk semua usia. Tak kira. Jadi benar-benar it's simple, nggak ribet gitu. Oke. Jadi banyak cara yang bisa coba dilakukan, yang jelas yang harus diluapkan, harus diekspresikan seperti itu ya dok ya. Ya, loneliness-nya harus dieksplorasi. Jangan jangan sedih sendiri ya dok ya. Ya di repress, ditekan gitu ya. Jangan di repress. Oke. Kemudian selain nulis jurnal harian itu, kemudian kalau menggunakan aplikasi untuk kencan online seperti itu, menurut dokter gimana? Atau mungkin ada hasil surveinya juga? Enggak. Jadi gini, ada yang menarik sih. Bumble melakukan survei, jadi supaya tidak merasa kesepian maksudnya. Iya, jadi problem kita saat ini adalah interaksi kita terbatas sekarang pada inner circle kita. Nyari orang baru pasti bingung nyari orang baru. Akhirnya kita ngecek stok lama, buku apa? Oh, buku tahunan ya. Pasti buku tahunan ya. Buku tahunan nih angkatan gue nih dulu di SMP. Siapa aja? Jangan dibaca LBK. Terus lihat teman SMA ada siapa ya gitu. Oh iya, teman kuliah. Ini udah nikah belum ya? Nggak mesti LBK ya. Soalnya emang interaksi langsung terbatas nih pada inner circle kita. Jadi kencan IRL itu apa ya? In reality itu emang tampaknya menjadi lebih mustahil gitu. Nah, akhirnya gini, Bumble sampai meneliti, dia nanya sama penggunanya. Ternyata emang penggunanya itu ragu loh untuk bertemu kencan secara in reality. Jadi artinya cuma 34% yang merasa nyaman mengajak ngedate secara langsung. Gitu. Karena apa? Pandemi ini? Iya, karena pandemi. Pertama, okay. Kendalanya apa? Menemukan tempat kencan pertama yang aman. Iya. Menemukan tempat kencan pertama yang aman. Pusing kan, air terjun lah gitu, nyari air terjun di mana gitu ya. Biar outdoor ya dok ya. Outdoor, air terjun gitu, atau mau di mana, lapangan bola. Anyway, dari 34% itu yang merasa nyaman nih, itu hanya 41% yang merasa yakin dengan tempat yang dia pilih. Jadi kan tetapnya deg-degan dong gitu ya. Jadi cuma 41% aja yang merasa yakin gitu. Udah mau nentuin tapi kayak jalan nggak ya? 41% yang merasa yakin nih dengan tempat pilihan. Nah, lebih parah lagi, 55% merasa yakin dengan kencan pertamanya itu kalau kedua belah pihak menggunakan masker.
Jadi survei. Oke. Jadi Jadi gitu. ya lucu juga ya kalau misalnya kencan pertama dengan orang yang kita baru lihat fotonya itu, kemudian kita pakai APD dan segala macam, pakai face shield segala macam. Oke. Ya, terus Sehingga tempatnya lagi ya, tempatnya. Kalau dulu kan nyari yang happening place di mana ya gitu kan, Google. Kalau sekarang di mana air terjun terdekat. Dok, musim hujan nanti gentur lagi. Jadi Ya banjir nanti. Jadi ya itu Iya. yang utama. Dokter Fani yang utama adalah kenyamanan dan keamanan untuk first date. Jadi bayangin dong, ini lagi pada gabut. Pengen banget Intinya ngedate pada susah hari ya dok Valentine, ya. tapi bingung tempat. Udah itu musim hujan lagi, nggak bisa lo ke air terjun. Pulang-pulang udah masuk angin, ngeroin siapa gitu. Aduh, Jadi intinya ini bukan menjadi istilahnya kendala yang harus diratapi, tetapi kita ada loh solusi lain yang bisa dicoba untuk mengurangi rasa kesendirian itu. Itu ya dok ya maksudnya ya berarti. iya. Misalnya seperti yang dokter bilang, Ini aktivitas disimpulkan. olahraga. Ini juga disimpulkan loh, Van, Mhm. dari penelitiannya si Bumble itu, dari si dating Heeh. app itu. Jadi Bahwa saat ini, pokoknya simpulan dia intinya adalah sekarang para lajang berjuang untuk beradaptasi dengan cara-cara baru dalam berpacaran, ya. Jadi sekarang adaptasi kebiasaan barunya termasuk beradaptasi dengan cara berpacaran. Prediksinya Bumble, kayaknya orang akan banyak yang kencan online sekarang, akan balik ke kencan online, ya. Ketiga, kemungkinan besar akan merubah tujuan kencan. Jadi biasanya mereka mencoba menemukan pasangan itu untuk jangka panjang. Sekarang yang penting gue tetap terhubung dengan orang, tetap waras, ada aktivitas bersama, terus ada teman untuk itu gitu. Nah, tujuannya apa? Demi untuk bertahan aja menghadapi pandemik ini gitu. Nah, jadi kalau sekarang banyak yang nikah buru-buru tapi kita nggak tahu kualitas kedekatannya, bisa juga itu adalah demi tetap terhubung, waras, dan ada pasangan. Tapi itu berisiko nggak dok untuk jangka panjang ya? Kalau dokter ngelihatnya dari ilmu kedokteran jiwa. I don't know. Sebenarnya ini adalah hal yang paling tricky ya. Orang selalu mengatakan bahwa hati-hati menikah itu kayak mencari kucing dalam karung. Apa sih? Ya istilahnya itu ya. But we'll never know actually. Yang paling tahu adalah kita yang menjalankan sendiri. Kayak. Kemudian ada orang yang benar-benar sangat peduli dengan approval keluarga. Ya kan? Jadi ada yang merasa, oke, gue udah nyambung sama dia, gue udah cocok, udah sesuai. Oke, next step adalah approval keluarga misalnya. Atau misalnya harus diperjuangkan dulu supaya keluarga bisa approve gitu kan. Nah, kalau tahapan-tahapan itu sudah dilalui tapi juga pada saat menjalankan tidak seberhasil yang dibayangkan di awal, itu hal lain ya, Dr. Fani. Yang penting adalah step-step itu sebenarnya sudah dilakukan dengan benar. Actually we'll never know gitu ya, unless we do it. Kadang-kadang itu problem juga. Dan kadang-kadang ada tipe orang yang begini, udah deh, kamu jangan jalan sama cowok kayak gitu. Aku udah pernah jalanin sama yang kayak gitu. Ada orang yang, I want to live my life. Gue pengen merasakan sendiri. Gue pengen mengalami itu sendiri gitu. Pengalaman gue gak bisa dititipin sama orang. Well, itu susah. Ya kan? Atau ada yang gue pengen nikah masa pandemi. Ada juga tuh lagi banyak gitu. Terus whatever it takes gitu kan, pokoknya in the moment gitu, it's the trend gitu misalnya. It's up to you. Oke dok, kalau gitu. Jadi intinya kita harus pikir-pikir matang-matang ya sama apa yang mau kita ambil keputusannya. Nah dok, boleh nggak sekarang saya bacain kasus yang udah masuk yang ingin konsultasi sama dokter Nuryu? Oke. Jadi seperti yang di awal kita bilang bahwa apabila teman-teman ada yang punya masalah percintaan yang mungkin mengganggu kesehatan baik fisik secara mental, karena ada nih dok yang sampai fisik yang mungkin KDRT atau kekerasan dalam berpacaran itu ada. Saya waktu dulu masih di LSM yang membidangi itu ada dapat kasus-kasus kayak gitu dan nggak jarang.
Tapi mungkin yang kita bahas nggak seperti itu. Yang kita bahas ada 3, yaitu yang pertama. Nah, tolong dikomentari ya dok ya. Ya, ya. Ini namanya dikosongin, usianya dikosongin, tapi beliau bilang ceritanya seperti ini. Ini kan berarti harus muter background nggak biar lebih lebih menjiwai bacanya. Dokter, mantan suami saya meninggal karena COVID. Penyesalan saya, kalau tahu dia umurnya sependek ini, saya tidak akan meninggalkan dia walaupun saya sudah tidak tahan secara psikologi karena ada psychological abuse yang dia lakukan kepada saya. Bentuknya tidak dikasih tahu, tetapi pertanyaan dari Mbak ini, ada penyesalan, bingung menyelesaikan rasa penyesalan ini seperti apa. Pasangan sekarang masih pacar, tapi sama sekali nggak pernah saya mau bahas tentang mantan yang meninggal sekalipun. Saya kan bukan manusia robot, karena ada rasa ingin minta maaf, tetapi orangnya sudah tidak ada. Nah, mungkin judulnya adalah tentang penyesalan. Gimana ini pas banget dokter? Ya, Dokter Fani, kita pernah bahas ya, penyesalan, regret. Itu bulan apa ya? Bulan Mei 2020. Dan akhirnya beneran. Intinya sebenarnya adalah dia kan menyesal suaminya meninggal karena COVID. Pokoknya turut kita kalau misalnya memang dia ikut di sini. Intinya sebenarnya adalah kita kan nggak ada yang tahu usia atau umur itu kan di tangan, adalah rahasia Tuhan. Pada saat dia meninggalkan, memutuskan pasangannya, itu kan dia juga nggak tahu saat itu. Tidak tahu bahwa akan ada pandemi, tidak tahu umur suaminya saat itu juga akan sampai segini aja gitu, benar-benar rahasia Tuhan. Jadi kita titik sampai di situ dulu. Nah, regretnya adalah karena mungkin belum meminta maaf ya, karena sesalah-salahnya pasangan pasti dia ada juga apa ya, ada kesalahan kan. Nah, makanya aku bisa memahami sebagai seseorang yang manusiawi. I think this is a woman yang manusiawi. Tentu dia sepertinya menyadari gitu bahwa tidak ada manusia yang sempurna gitu. Walaupun dia merasa ada abuse, tapi dia tetap introspeksi diri bahwa dia punya kesalahan dan dia juga tidak sempurna dan tidak sempat menyampaikan perasaan bersalah. Nah, problemnya kalau perasaan bersalah itu muncul, itu bisa macam-macam, bukan hanya perasaan bersalah saja, tapi menyalahkan diri sendiri terus, bahkan dia bisa masuk ke dalam frustrasi gitu ya. Nah ini kalau dia nggak segera menyudahi penyesalan ini, nanti malah dapat memberikan efek yang bisa merusak pada pikiran dan tubuhnya dia sendiri gitu. Bisa juga ada masalah kejiwaan yang muncul, bahkan bisa sampai ke gangguan jiwa seperti depresi. Nah, perlu diingat juga nih, kalau penyesalan yang berlarut-larut itu juga bisa menyebabkan stres kronis ya. Stres kronis ini kan yang kita khawatirkan, dia ini secara negatif bisa mempengaruhi fungsi hormon ya. Nah, kalau hormon stres yang terpengaruh itu bisa kena mengganggu sistem kekebalan tubuh, dan kita tahu saat ini kita semua sedang berjuang untuk mempunyai imunitas tubuh yang baik agar tidak mudah terpapar ya kan oleh COVID. Nah oke, sekarang kalau misalnya kamu mendengarkan yang mengirim message, bagaimana menguranginya nih ya efek penyesalannya itu ya. Yang pertama, jangan berlarut, stop mengulang-ulang if only gitu ya. Aduh, andaikan, oke, stop it. Atasi dengan tindakan yang reparatif ya, memperbaiki. Misalnya apa? Ya udah, misalnya agamanya Islam, berarti kirim doa waktu lagi sholat, bisa kirim Al-Fatihah, atau malam Jumat bisa kirim surat Yasin. Kita kan nggak pernah tahu ya what almarhum bisa mengetahui atau enggak, tapi kita ada kelegaan di sana. Dan ya udah, berusaha belajar dari pengalaman itu, jangan mengulangi kesalahan yang sama gitu ya. Dan pasti kalau ketemu cowok yang model begitu, jangan menyalahkan diri sendiri gitu. Tuh kan emang kayaknya gue ini selalu mengundang cowok yang gak benar. It's me, misalnya. Don't go there. Jangan kesana pikirannya setelah itu gitu. Oke, jadi yang pertama jangan berlarut-larut. Yang kedua, lakukan tindakan yang reparatif atau bisa memperbaiki. Kemudian yang ketiga, jangan mengulang ya dok ya. Iya. Siap. Oh,
voice banget. Ya, Itu pasti sedih banget jadi dosen yang ini ya, banyak yang ngefans ya mahasiswanya ya. Gak, ini curhatnya sedih banget. Oke. Tapi untuk siapapun itu yang namanya tidak disampaikan kepada kami melalui Google Form itu, mudah-mudahan almarhum mendapatkan tempat yang baik di sana dan keluarga yang ditinggalkan juga mendapatkan kekuatan dan ketabahan. Ya. Oke, kita lanjut ya dok ya. Ada kasus kedua nih. Inisialnya adalah K. Usianya 27 tahun, si dewasa awal. Kisah dan masalahnya, saya insinyur yang mendapat tugas ke Amerika Serikat. Jadi mungkin malam ini live kita lagi didengar di Amerika dok. Dan saya ketemu dengan pacar orang Jamaika. Keluarga saya tidak setuju. Dan akhirnya saya melarikan diri pindah ke kantor pusat di Amerika Serikat. Problemnya karena pandemi, saya jadi kepikiran orang tua saya. Mau pulang, tapi gengsi karena kesannya orang tua saya yang benar. Problemnya itu lagi, ibu saya baik banget dan memberikan apapun yang terbaik untuk saya sejak kecil. Mulai makanan, pakaian, fasilitas, mobil, pendidikan yang terbaik. Masalahnya saat dewasa, saya suka laki-laki dari Jamaika yang berbeda agama dan pada level pendidikan yang di bawah saya. Bahkan punya anak 2 dan kadang mantan istrinya juga masih ada dalam kehidupannya. Complicated. Pertanyaannya untuk Dr. Nuriul, saya harus gimana dok? Saya tidak ada kontak ibu saya loh sudah setahun. Saya gemes banget soalnya sama bapak saya. Sering tidak empati kepada siapapun. Aduh, Dr. Fani masalahnya dari tadi ribet-ribet ya. Oke. Tau gak sih, aku tuh langsung teringat lagunya Pearl Jam. Judulnya Daughter. Jadi Don't Call Me Daughter, Not Fit. Anyway. Enggak, itu judul lagu Pearl Jam, Daughter. Don't Call Me Daughter, Not Fit. Oke. Anyway. Atau lagunya Bon Jovi deh. You Give Love a Bad Name. Oh, oke. Singkatnya gini. You give daughter a bad name. Anak perempuan soalnya. Dan kita dari budaya timur kan, biasanya patriarki. Aku sih ngelihatnya gini, aku nggak tahu si Kak ini kriteria cowoknya seperti apa. Kalau memang cita-citanya dari semenjak ya udah waktunya punya cowok nih, dari mulai remaja punya cita-cita. Saya ingin mencari cowok yang pendidikannya lebih rendah, masa lalu pernikahan sebelumnya tidak jelas, tidak bijak, tidak menengahi masalah dengan orang tuanya, laki-laki yang egois, seseorang yang merusak hubungan dia dengan orang tuanya, membiarkan dia melarikan diri dari keluarga. Kalau memang itu cita-citanya dia mendapatkan laki-laki yang seperti itu, saya ucapkan congratulations. Udah dapet tuh cowok itu. Tapi kira-kira kita bermimpi gak sih untuk punya cowok yang kayak gitu? Pasti enggak kan? Tapi ada kalanya memang jalan hidup kita bisa mengarahkan kita kepada laki-laki yang semacam itu. Tapi yang penting adalah kalau sebenarnya keputusannya dia itu masih conflicting di dalam dirinya, dalam hatinya, masih ada ambivalensi gitu ya, masih ada keraguan. If I were you, udah pasti saya pulang. Pertama, ini pandemi. Kedua, you say it yourself. Ibunya baik, merawat dia, dan lain-lain sebagainya. Ketiga, ini cuma masalah egonya aja. Dia nggak mau dianggap salah. Yeah. Gitu. But you wouldn't be here mengirimkan message ini kalau yakin dengan keputusannya. So, if I were you, saya pulang, minta maaf ke ibu saya, daripada menyesal, ya tidak ada kesempatan lagi untuk
Gantian dong, kan ibunya udah ngurusin dia dengan sebaik itu. Kapan you pay back to your mother? Kapan you pay back to your mother? Pada saat kamu sudah besar, kamu malah lari ke the man yang I don't think itu cita-cita yang kamu bayangkan sebenarnya dari dulu ingin mendapatkan cowok seperti itu, gitu kan? Ya, well, that's it. Itu sih, Dr. Fanny, kalau aku akan menyarankan seperti itu. Ini juga untuk mencegah regret yang tadi kita bahas di kasus pertama ya dok ya. Yes. Dan beberapa bulan lalu. Bayangin dong, udah setahun dia nggak kontak ibunya loh, lagi pandemi kayak Pandemi udah setahun dok, kan jadi harusnya kan. Bayangin dong, stres ibunya. Bagi ada yang selama belum pandemi mungkin punya relasi yang kurang baik dengan orang tuanya, tapi justru ketika pandemi mendekatkan kembali karena kita nggak tahu apakah orang tua kita protokol kesehatannya sama seperti kita, kerentanannya justru tentu berbeda kan. Mereka lebih rentan untuk kena COVID berat dibanding kita. Jadi ya sebenarnya harusnya dijadikan momentum untuk berhubungan kembali, berkomunikasi kembali. Oke, untuk banget. Usianya masih muda, masih 27 tahun, jadi silahkan dipertimbangkan dengan matang ya keputusan yang akan diambil. Jadi kita hanya memberikan gambaran apa yang baik, apa yang tidak untuk kamu. Nah, satu lagi dok, ini dari perempuan 36 tahun usianya. Perempuan semua nih. Iya, perempuan semua. Tapi yang jadi follower saya dan dokter memang jauh kebanyakan perempuan sih ya. Saya punya suami yang semakin hari semakin jauh dari harapan saya. Beberapa kali saya coba komunikasikan ini, tetapi dia menjawab seakan-akan akan berubah sedikit-sedikit. Usia pernikahan saya baru 2 tahun 2 bulan, anak 1 tahun 4 bulan, dan komunikasi saya dengan suami hampir tidak ada setiap hari. Karena kami sama-sama bekerja dan pulang sore. Sampai di rumah, saya langsung pegang anak karena anak saya masih menyusui. Karena kami sudah tidak pernah tidur satu kamar sejak anak lahir. Ekonomi dapat dikatakan juga tidak transparan. Tapi yang paling sering saya rasakan adalah tidak merasakan rasa aman, dilindungi, dan kasih sayang sama sekali dari suami saya. Bahkan saya sempat bertanya-tanya, buat apa saya dinikahi kalau toh akhirnya seperti ini? Intinya tidak seperti hubungan suami istri pada umumnya. Seperti terpaksa menikahi saya, padahal tidak ada yang menuntutnya untuk menikahi saya jika bukan karena cinta. Puncaknya beberapa hari yang lalu, suami saya melakukan hal yang menurut saya membahayakan kesehatan saya dan anak-anak di rumah, yaitu menginap di rumah orang tuanya yang suspek COVID, di mana kakak dan keponakannya juga sudah positif COVID dan berada dalam satu rumah tersebut. Kebetulan saya adalah dokter yang sudah 1 tahun berpeluh air mata di bawah APD. Super panas. Kemarahan ini memuncak. Kesehatan anak saya ada batasnya, dan akhirnya saya minta pisah. Pertanyaan untuk Dr. Noriu, apakah yang terjadi suami saya pada saat ini sebenarnya? Apakah sejak awal kira-kira dia memang tidak cinta sama saya? Apakah sudah tidak merasakan lagi rasa sayang dan cinta? Ketika saya sudah tidak merasakan sayang dan cinta kepada suami, apakah itu normal? Dan apakah langkah saya untuk pisah sudah tepat? Bagaimana dengan psikologis anak saya ke depannya jika tumbuh tanpa figur ayah? Terima kasih Dr. Noriu. That's the last cases that we want to discuss. Tidak kalah complicated-nya. Dr. Fanny. Tuh gak, aku ngebayangin ya kisah-kisahnya tuh bakalan yang unyu-unyu gitu ya, yang bakalan mengirim. Ini ternyata kisahnya yang berat-berat, yang kayak life defining moment gitu loh, kayak ini momen yang menentukan langkah saya berikutnya gitu kan. Dan saya nggak ketemu orangnya lagi. Jadi apa yang saya omongin di sini, please disclaimer dulu nih.
apa yang saya katakan, that's your decision. Ini hanya I don't even know you, I don't even talk to you directly ya, nggak ngomong secara langsung dan lain sebagainya. Tapi ini hanya pandangan secara general. Oke, di Indonesia itu entah kenapa ada keengganan untuk menjalankan marital therapy marital gitu. Jadi ada pihak ketiga yang akan menjembatani antara pasangan gitu, antara suami dan istri. Karena kadang ada hal-hal yang sudah sulit diucapkan, misalnya tadi kan, apakah dia dari awal cinta dengan saya atau tidak? I don't know. Itu jujur, I really don't know. Justru yang tahu kamu, karena kamu yang ngejalanin dari awalnya. Paling pasti bisa tahu apakah itu a genuine love atau cinta yang nyaman aja, misalnya I don't know, comfortable itu kadang juga bisa membuat seseorang memutuskan feel comfortable, saya nyaman deket dia gitu. Oh ya, dia perempuan yang penurut, bisa diatur, you know. Terus itu bisa menjadi keputusan menikah loh, ya. Nah ternyata begitu nikah, not as simple as that. Tidak sesimpel itu, tidak sesederhana itu. Ada tahapan bahkan sesudah dia melahirkan, ya. Ada perempuan-perempuan tertentu yang pada saat semua mengalami hormonal imbalance, itu sama semua pada saat lagi menstruasi, lagi melahirkan, pasca melahirkan. Artinya di situ kenapa sampai ada istilah suami siaga. Suami siaga itu bukan cuma ngangkatin tas aja nih, dia mau ngelahirin di rumah sakit bawa tas. No, that means you are there untuk emotional rock-nya juga, untuk emotional support-nya juga. Nonton nggak film Vanessa Kirby yang baru? Aduh, tuh keren banget sih. Filmnya Vanessa Kirby. Oh my God, aku lupa judulnya. Apa Woman gitu. Pokoknya yang itu intinya tahapannya adalah dia sedang melahirkan, kemudian anaknya meninggal. Tapi cowoknya benar-benar memberikan pendampingan yang luar biasa. Dan gosip-gosipnya Vanessa Kirby mau dapat nominasi Oscar karena itu. Anyway. Pada saat perempuan hamil melahirkan, ada macam-macam tuh kondisi psikologisnya juga. Ada yang bisa depres, ada baby blues, dan hal-hal semacamnya. Oke, kalau overcoming yang nggak bagus, itu juga bisa menjadi masalah kejiwaan yang berkelanjutan. Gitu. Apalagi kalau suaminya tidak memahami that kind of blues yang dialami, termasuk postpartum bluesnya perempuan. Dari mulai dia merasa ada perubahan bentuk badannya, dia melewati sebuah proses melahirkan yang luar biasa, gitu kan. Dia menghadapi anak, mungkin apalagi kalau anak pertama, dia masih muda, dia ngerasa, oh my God, kayaknya anak ini kalau gue pegang jatuh. Oh my God, I'm gonna break her, gitu ya. Karena ketakutan-ketakutan itu. Nah, that's where the man takes place, gitu, untuk ke situ. Problemnya nggak cuma sampai di situ aja kan masalahnya. Ada lagi pasangan yang tidak bisa punya anak misalnya. Itu udah lain lagi masalahnya. So basically every marriage itu ada dinamikanya dan nggak gampang. Dan kadang kalau tidak bisa diselesaikan berdua, itulah kenapa perlu marital therapy. Cuma sepertinya budaya ini agak jarang juga di Indonesia gitu untuk seorang terapis untuk berbicara tentang masalah rumah tangga lagi, gitu kan. But it's okay, itu perlu untuk dicoba juga sebelum mungkin dia memutuskan untuk itu. Karena toh kalau dia mengajukan cerai, dia kan nanti juga akan ada pihak yang memediasi. Kan tadi dia bilang dia mau mengajukan kan kalau mengajukan cerai otomatis akan ada pihak yang memediasi dari pengadilan agama. Kalau dia lewat pengadilan agama itu akan memediasi. Toh itu pihak ketiga juga. Maksudnya kalau mau kedua pihak setuju sebelum ke sana mungkin bisa coba dulu. Oke, terus tadi kepikiran tentang nanti kalau misalnya divorce anaknya gimana ya? Dia udah mikir kayak gitu kan? Ya. Pokoknya bagi perempuan memang sulit banget untuk melepaskan ketakutan kalau dia ingin bercerai. Atau misalnya dia mengalami kayak kasus yang tadi ya, psychological abuse. Psychological abuse berarti ada indikator-indikator yang dia merasakan secara subjektif sebenarnya. Ya, ada indikator-indikator subjektif yang dia merasakan bahwa
hey, he doesn't treat me right, dia nggak memperlakukan gue secara benar gitu. Tapi tidak semua perempuan berani untuk mengakui itu. Bahkan ada yang menganggap bahwa oh saya jahat banget ke pasangan saya, menganggap dia seperti itu, bahkan sampai melaporkan misalnya, mereport. Itu pasti proses yang nggak mudah. Nah oke, sekarang bayangkan dia ketakutan untuk memutuskan untuk berpisah. Artinya akan apa? Akan menjadi ibu tunggal, ya. Dia nanti akan sulit melepaskan diri dari perasaan bersalah lagi nih, perasaan bersalah karena memutuskan untuk pisah dari keputusan itu ya. Iya, nanti dia merasa gini, nanti kalau menghadapi anak kan biasanya bagi peran tuh ada yang menjadi bad cop, ada good cop, ada polisi baik, polisi jahat. Nanti kalau dia sendiri dia jadi bad cop terus nih ke anaknya gitu ya. Terus dia waktu kerja dokter kan, waktu kerja jauh terus dari anaknya. Dan udah gitu udah capek, tidak punya energi lagi nih untuk memenuhi tuntutan si anak, dibandingkan kalau dia berdua dengan pasangan. Nah itu dia di situ merasa bersalah kan. Nah, terus dia kayaknya juga sudah berpikir sulit nih menerima status diri sebagai ibu tunggal. Jadi dia sulit untuk mendekonstruk kehidupan yang normal menurut penilaian masyarakat. Gitu. Jadi misalnya gini, nanti kalau dia berpisah, udah resmi, single mother, divorce, mau ngisi formulir aja bingung, mulai mesti menconteng gitu, kotak bertanda status lajang, bercerai atau apa, itu ada perubahan lagi tuh dalam kehidupannya dia. Nah, ada ekspektasi yang tidak realistis ya. Ada ekspektasi yang tidak realistis. Kemudian juga dia nanti takut kalau ditanya sama anaknya, gitu, kemana emangnya ayah, gitu kan? Banyak tuh yang malas mikir, deh jawab aja mati. Kalau pasien-pasien dokter bilangnya kayak gitu. Enggak, kayak banyak udah malas mikir, he's dead gitu kan. Padahal sebenarnya nggak bisa. Kalau anaknya masih kecil, boleh kita menjawab simple, tapi simple jangan bohong. Nah kalau anak udah lebih dewasa, itu harus lebih diajak ngomong. Karena apa? Karena kebanyakan anaknya nanti merasa bersalah. Apa karena gue ya? Mereka akhirnya pisah. Itu. Dan ini pasti kepikiran juga orang tuanya gimana nih, menyikapi orang tuanya gimana, gitu kan? Sebenarnya orang tua itu sama kayak dirinya dia juga gitu, sama seperti dia, in the end akan move on juga gitu. Jadi whatever the decision, yang penting tadi sudah diupayakan untuk marital therapy atau mediasi. Kalau memang udah nggak bisa ya udah gitu, tapi minimal sudah berusaha dulu gitu. Oke. Mediasi atau marital terapi. Nah, saya gali dikit, itu biasanya kalau di kita dilakukan oleh siapa dok? Selain kalau dari pihak pengadilan ya sebelum memutuskan untuk bisa psikologis, ya bisa ke psikologi bisa ya, bisa ke psikologi keluarga kan ada ya, ada psikolog, ada psikiater gitu. Artinya kalau sungkan bicara dengan keluarga, misalnya mau ngomong sama keluarga terus kepikiran, oh gila nanti belum apa-apa udah nyebar, udah nyebar di keluarga gitu rame. Ya udah, mendingan cari profesional aja sekalian. Oke. Jadi jangan ragu untuk konsultasi sama psikolog atau psikiater yang bisa membantu Anda untuk menentukan, mempertimbangkan ya, plus minus dari tindakan-tindakan. Jadi kayak konseling itu kan gitu ya dok ya, kita memberikan benang merah bahwa kalau kamu ngambil ini nanti kayak gini loh dampaknya, kalau kamu ngambil ini nanti begini loh dampaknya, coba cari jalan tengahnya gini-gini, kayak gitu mungkin ya dok ya. Iya karena kalau udah kayak begini, apalagi ada anak kecil, kerjanya susah, dia bilang tadi udah bercucuran air mata, pakai APD, pasti agak sulit untuk berpikir objektif, berpikir dengan rasional. Semuanya udah serba emosi. Berarti harus ada pihak yang bisa mendudukan permasalahan secara lebih objektif, gitu. Jadi jangan sampai nanti pada saat dia udah calm, dia ngerasa, oh my god, kok gue membuat keputusan itu ya?
gitu. Ya, ya, ya. Ya, Tanpa sadar dampak-dampaknya gitu ya dok ya. ya. Ya masing-masing punya resikonya, jadi Ya. kita membantu klien atau pasien untuk mengenal risiko tersebut sehingga pasien bisa memilih menentukan keputusan yang terbaik untuk dia dan anaknya. Kayak gitu ya dok ya? Yes, yes, Oke. yes. Gitu Mbak, siapa namanya tadi? Siapa namanya tuh? Ini nggak bilang nama, nggak bilang nama juga. Tapi ya mudah-mudahan untuk teman-teman yang sudah share dan sudah kita bahas kasusnya, 3 kasus itu, yang tentang penyesalan, kemudian tentang rasa aku atau ego, kemudian satu lagi tentang kebimbangan untuk berpisah, sekarang udah mulai mendapatkan sedikit pencerahan, secercah pencerahan, dan Sekarang lagi lebih tinggi yakin kan untuk kasusnya, apa ya? yang mengajukan perceraian Wah, kan tinggi sekarang. bener bener bener. Dokter ada datanya. Saya kemarin sempat lihat juga tuh di apa namanya Yes. pengadilan eh, agama di Bali yang masuk berita itu nambah lagi berapa persen gitu, 20% apa enggak kalau nggak salah dibanding tahun lalu. Yes. Jadi mungkin di daerah lain juga sama kayak gitu ya dok ya, di belahan dunia lain juga kayak gitu ya dok ya. Jadi nggak aneh sih ya kita dapat pertanyaan itu ya. Iya, kayak di koran-koran mana juga ketemunya kayak gitu. Intinya em, balik ke topik yang paling awal, Valentine, sebisa mungkin kita jadikan momen Valentine ini hari kasih sayang untuk memupuk kembali rasa kekompakan kita, solidaritas, bukan soliter, untuk saling mendukung, apalagi yang kerja tuh, yang pekerjaannya sebagai tenaga kesehatan, apalagi dok. Teman saya tadi Ya, pagi bikin ya, ya. status, Mama nanti papa pulang kok gitu. Jadi kayak kemarin-kemarin kalau jaga kan udah jadi residen gitu, kayak pulangnya bisa malam, bisa nggak pulang. Aduh. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa jadi momentum untuk semakin saling mendukung pasangan dan juga hubungan bukan hanya sama pasangan atau pacar aja tapi juga untuk keluarga ya dok ya. Ini beberapa teman yang komen ada Ayi Ananda, agree dok, sometimes we need marital therapy with expert, yes. Kemudian dari Agus Bueno, Patrick, halo dokter Nuri, ini kayak teman-teman dokter banyak banget. Sama dari Mbak Priska. Dokter ada yang mau disampaikan nggak dok tentang ketiga kasus yang tadi udah kita bahas? Mungkin kesimpulannya kalau menurut dokter. Oke, sebenarnya ada yang menarik sih tadi yang tentang penyesalan ya. Jadi memang ada survei yang mengatakan bahwa 44% perempuan yang disurvei itu memang memiliki penyesalan yang temanya romantis, artinya romance. Okay. Sedangkan hanya terjadi 19% saja pada laki-laki. Jadi emang perempuan tendensi untuk regret dalam hal romance itu lebih tinggi. Nah, bapernya lebih tinggi ya dok ya, ya. terus Sama move on-nya lebih susah. sama studi ini juga mencerminkan kecenderungan Secara pria ilmiah berarti emang udah ada kayak gitu. kecenderungan pria lebih besar untuk mengganti hubungan yang hilang dengan cepat dengan pasangan yang baru. Jadi artinya lebih cepat ganti pasangan itu setelah move on-nya lebih cepat. Ini kalau berdasarkan studi itu tadi. Penelitian. Tapi ya nggak usah kesel, ini cuma data kok yang bicara, kan belum nggak semua laki-laki. Iya, jadi mengetahui data ini kita jadi lebih aware bahwa untuk diri kita adalah jangan ikut yang aliran itu, kita ikut aliran yang gampang move on aja gitu biar hidupnya lebih happy gitu ya dok ya. Boleh, boleh. Dan mungkin ada tren perubahan itu tadi, Dr. Fani, tren perubahan about dating life pada masa pandemi ini ya. Mungkin orang sekarang malah lebih pragmatis aja sih untuk apa? Ya itu tadi lebih untuk mencari sebenarnya lebih mencari teman ya kalau menurutku ya. Kalau tadi katanya Bumble mereka cenderung untuk menemukan pasangan supaya tetap terhubung, sane dan tetap beraktivitas. Kalau menurutku itu malah lebih ke orang akhirnya lebih prefer ke hubungan yang platonik, ya nggak sih?
yang platonik, kemudian juga ya itu tadi galantine. Jadi malah ya udah deh sama-sama teman-teman mainnya gitu loh. Jadi lebih ke sana. Karena support kan yang dicari gitu. Dalam kondisi berat seperti sekarang. Oke, ya. Teman-teman, mudah-mudahan apa yang udah kita bahas, baik itu survei-survei, kejiwaan, dan juga kasus, kita belajar dari kasus orang ya. Kadang kita nggak harus merasakan kepedihan atau jatuhnya orang. Kita bisa belajar dari jatuhnya orang lain supaya kita nggak mengalami hal yang sama. Tapi mudah-mudahan yang tadi udah cerita bisa mendapatkan insight, tahu untuk harus apa saat ini. Nah, dokter, dari ketiga kasus tadi, mungkin sekarang saatnya yang ditunggu-tunggu, yang dokter mau kasih giveaway berupa buku Jelajah Jiwa. Ya, mungkin ini juga bisa menjadi suplemen semasa pandemi supaya mereka jiwanya lebih kuat. Yang dokter. Oke, yang kasus ketiga berarti ya. Yang terakhir. Kasus nakes yang bingung mau divorce. Oke. Jadi untuk Mbak dokter yang tadi udah hubungin kita melalui Google Form, silahkan nanti bisa langsung DM Dokter Noriyu untuk lebih lanjutnya ya, kontak bagaimana nanti hadiah bukunya akan dikasih. Dan mungkin bisa untuk konsultasi lebih lanjut juga ya dok ya, kita bisa saling support untuk marital terapinya nanti. Wah, ini ada Rudias Mandara. Wah, ternyata ada giveaway. Ya, untuk yang sudah mau berbagi ceritanya, berbagi pelajarannya untuk kita semua, kita kasih giveaway, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ya. Oke, teman-teman nggak kerasa ini kalau di Bali jam 9.15. Jadi udah sejam kita membahas tentang Valentine dan kesehatan jiwa. Dokter Noriyu, ada yang mau disampaikan sebagai kalimat penutup untuk teman-teman yang sudah kita temani selama 1 jam? I don't know, just take it easy aja deh. Take it easy. Take it easy aja deh, bawa santai aja kalau menurutku. That's what I do gitu. Kalau udah mulai kerasa heavy gitu ya, udah mulai kerasa berat, oh my god, udahlah. The gift of life itself itu udah luar biasa kok di masa pandemi gitu ya. Sehari-hari kita mendengar like ada orang yang sudden death, not just seperti itu kayak gitu. Makanya aku yang kayak I really recommend people to just relax ya. Untuk santai dan lain sebagainya. Dan emang kalau ada platform-platform kayak gini yang memberikan kesempatan kamu untuk bercerita, untuk sharing masalah, oh please do gitu. Itu benar-benar dimanfaatkan aja gitu. Karena memang saat ini semua sedang membutuhkan support gitu. Tidak terkecuali dokter jiwa. Ya, karena dokter jiwa juga adalah manusia ya dok ya. Siapa dong yang bisa nolong? Saya doakan semua teman-teman senior, spesialis KJ-nya semuanya sehat-sehat, jadi bisa membimbing kita-kita yang... Jumlah dokter jiwa di Indonesia berapa sih dok? Ideal sih dok? Udah 1.000 tapi berkurang karena lumayan banyak yang meninggal pada masa pandemi. Oh my god. 1.200-nya itu di Jakarta ya dok ya? 250 di Jakarta. Anggotaku di Jakarta 250. Seperempatnya di Jakarta. Jadi cuma 3/4-nya menyebar di 34. Jadi sebenarnya dengan jumlah yang nggak balance, itu jadi tantangan tersendiri juga ya dok. Tapi jangan khawatir, kita ada telemedicine. Telemedicine kan konsultasi jarak jauh, jadi itu bisa dimanfaatkan meskipun mungkin teman-teman yang join sekarang itu berada di kota yang jauh dari pusat kota atau tempat praktek dokter yang bisa dikunjungi. Mungkin kalian bisa konsultasi lewat konsultasi online. Ya, bisa ini download aplikasi juga Dokter Fani yang Sehat Jiwa atau Sehatpedia, gratis. Itu yang dari pemerintah punya dok ya?
Kementerian Kementerian Kesehatan. Kesehatan. Ya. Sehatpedia atau Sehat Sehat. Jiwa. Itu ada For psikolog free. juga. Ya. Psikolog juga ya, dan Ada psikiater. psikolog, ada psikiater ya. Ya, Oke. terima kasih banyak untuk sharingnya, untuk pencerahannya, dan juga untuk tips terakhirnya bahwa kita bisa mengakses pelayanan kesehatan jiwa dengan sangat mudah sebenarnya di masa pandemi. Jadi silahkan dimanfaatin teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin bermanfaat semuanya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Happy Valentine, dokter. Happy Valentine. Oh, Happy Valentine. Happy Valentine. Oke. Ya mudah-mudahan pandemi cepat berakhir ya dok ya. Sehat-sehat semuanya. Selamat malam dok. Juga buat yang udah kirim message ya, semoga baik-baik saja. Iya, ingat konsultasi lebih lanjut. Selamat malam dokter. Bye bye, good night.